Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman honorer ataupun ASN, bisa kita perkenalkan beliau Bang Zul, kita panggil dengan nama keakraban Bang Zul gitu nggih. Oh iya iya. Selaku anggota wakil ketua dari Komisi 2 DPR RI. Mantap. Siang hari ini kita sudah diterima baik oleh beliau. Kemudian aspirasi sudah disampaikan dari beberapa daerah ini, dan lebih penekanan Bang Zul non sewu, karena kalau kita teman-teman itu memang ingin mengendaki sebenarnya adanya perubahan dari status P3K menjadi PNS, ingin nyontoh regulasinya diskresi untuk dosen. Tapi itu kemarin ada lah itu mana? Nah, itu kemarin dipertanyakan juga oleh Menpan. Itu. Jangan percaya masa Menpan RB tidak tahu ya. Nah, itu kan. Makanya itu. Tapi gini Bang Zul, saya lebih penting sekarang khawatir teman-teman usia ini sudah mendekati masa pensiun. Harapan kami kiranya teman-teman yang P3K ini juga mengenyam masa pensiun itu, agar kehidupan mereka setelah mereka pensiun masih ada harapan untuk kedepannya itu jenjang karir juga. Jenjang karir juga. Kontrak P3K itu ini sampai kiranya usia pensiun. Tiga hal penting, monggo. Ya Pak Yuda dan teman-teman apa ini honorer dan P3K ASN kita dimanapun teman-teman berada. Yang jelas kalau kita mau mendasarkan diri pada Undang-Undang ASN, Undang-Undang 20 2023, ASN kita ada dua, PNS dan P3K. Tapi yang menarik dari undang-undang ini sebagai undang-undang perubahan nomor 5 tahun 2014 tentang ASN adalah PNS dan P3K itu tidak lagi dibedakan hak dan kewajibannya. Jadi mereka sama sebenarnya hak dan kewajiban, walaupun statusnya beda, nomenklaturnya beda, tapi hak dan kewajibannya itu sama. Termasuk hak-hak untuk jaminan sosial, dalam hal ini pensiun dan jaminan hari tua. Oleh karena itu kita minta pemerintah melalui Kemenpan RB dan PKN yang nanti akan merancang peraturan pemerintah terkait itu, ya mohon benar agar dalam PP tersebut hak mereka itu diperlakukan sama juga, ya sama-sama dapat pensiun, sama-sama dapat jaminan hari tua sesuai dengan, dan 3 jaminan sosial yang lain ya, termasuk dapat juga pengembangan karir, ya pengembangan diri, apalagi kan di pusat itu ada dirjen dari P3K ya. Pernah ada itu Direktorat Jenderal salah satu kementerian lembaga itu dari P3K. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya pengembangan diri, pengembangan karir P3K juga bisa sama dengan PNS. Nah, sekali lagi kepada Kemenpan RB dan PKN, tolong benar PP itu memperlakukan P3K dengan PNS juga sama seperti hak dan kewajiban mereka di undang-undang. Termasuk walaupun P3K ini pegawai pemerintah dengan pergantian kerja, nah masa kerjanya pun lebih baik disamakan ya, disamakan. Kalau di PNS itu 58 60, ya mereka juga 58 60. Kalau ada yang guru juga berapa? 60. Sampai 65 ada enggak? Belum. Ya kan, supaya mereka ini tenang dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, kebijakan negara, tenang dalam melayani masyarakat. Toh mereka juga sudah mengabdi, sudah membaktikan dirinya untuk masyarakat, bangsa dan negara, yang perlu kita apresiasi. Yang selanjutnya kepada Pemda, kepada kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, kalau ada masalah yang belum selesai dengan P3K ya tolong segera diselesaikan. Kalau belum ada yang diusulkan untuk dapat SK segera diusulkan. Pemerintah pusat melalui Presiden, melalui Mensesnek yang waktu itu pernah mengumumkan paling lambat 1 Oktober. Nah, maka sebelum 1 Oktober ya semuanya harus dituntaskan. Dan bagi yang masih dalam proses penyelesaian, jangan diberhentikan di tengah jalan, karena mereka ini punya hak, paling tidak hak bekerja dan hak dibayar itu sampai 31 Desember 2025. Nah, penyelesaian selanjutnya, nah mari kita dorong
KemenpareB dan TKN bisa membuatkan solusi. Apalagi Presiden sendiri menghendaki sekarang ini dalam keadaan ekonomi yang masih belum stabil, jangan sampai ada terjadi PHK, termasuk PHK terhadap honorer ya, P3K yang belum selesai penyelesaian urusannya itu. Yang keempat, kita minta agar pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur ya, karena Undang-Undang 20/2003 itu tidak lagi membolehkan mengangkat tenaga non ASN atau sebutan lain ya, tolong itu dipatuhi benar supaya sekarang ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa fokus mengelola 5 juta lebih ASN kita yang itu membutuhkan peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas, peningkatan kesejahteraan, termasuk kepastian pengembangan karir mereka supaya mereka itu makin benar-benar bisa melayani masyarakat, bisa melaksanakan kebijakan. Kalau kita bisa pastikan orang yang mau melayani masyarakat ya tentu kita pun akan bisa memastikan masyarakat akan hidup lebih baik. Saya kira itu mudah-mudahan kita bisa bersinergi terus untuk mengawal peraturan pemerintah yang dibutuhkan oleh teman-teman. Teman-teman terus bersabar ya. Toh sekarang sudah ada kejelasan, tinggal kepastian penyelesaiannya saja. Terima kasih atas kunjungannya ke Komisi 2. Salam kepada keluarga. Kami percaya Bang Zul insya Allah selalu ngawal. Ya, Komisi 2 insya Allah akan terus memperhatikan teman-teman ya, amin, sehat selalu memastikan peraturan pemerintah itu sesuai dengan harapan teman-teman. Termasuk segera diketok palunya terkait pensiunnya teman-teman ini. Ya, PP sudah dirancang, bahkan Kementerian PAREB sampaikan selalu berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemendikti dengan Kemenak untuk bisa menyalurkan aspirasi teman-teman